Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, yang dengan nikmat Allah lah maka menjadi sempurna segala kebaikan yang ada. Anak-anakku sekalian yang soleh, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada urusan belajar anak-anakku sekalian, dimudahkan pemahamannya, kemudian dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ustaz doakan sebagaimana didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhum fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia tentang masalah agama dan ajarkanlah mereka tentang ilmu tafsir. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar SKI atau Sirah Nabawiyah. Kita memasuki pelajaran pertama, halaman 1. Judul pelajaran pertama yaitu Khulafa'ur Rasyidin. Khulafa'ur Rasyidin. Khulafa'ur Rasyidin ini artinya para pengganti. Maksudnya para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada 4 khulafa atau 4 khalifah. Pergantian mereka ini hanyalah pergantian pemerintahan saja untuk melanjutkan estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menggantikan posisi kenabian atau kerasulan, tapi untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin dakwah Islam. Kita masuk pada pembahasan kepergian Rasulullah SAW meninggalkan duka mendalam di hati kaum muslimin. Tentu kaum muslimin merasa sedih dan duka yang sangat mendalam dengan kepergian Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang-orang yang begitu cinta terhadap Nabi SAW, melebihi cinta mereka terhadap orang tua, anak istri mereka, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Meskipun demikian, dakwah Islam ini tetap berjalan. Pemerintahan Islam tetap ada. Sebab Nabi SAW, beliau selain daripada Nabi, beliau juga sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai orang yang menggerakkan pemerintahan Islam pada zamannya. Nah, ketika wafatnya Rasulullah SAW, maka kepemimpinan Islam itu tetap eksis, ada dan tetap berjalan. Dia tidak akan hilang bersamaan dengan hilangnya atau bersamaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu terbentuklah pemerintahan baru, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu para pengganti Rasulullah SAW di dalam hal kepemimpinan. Di dalam bahasa Arab, Khulafaur Rasyidin tersusun dari 2 kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa dan rasyidin. Khulafa ini jamak. Khulafa adalah jamak dari kata khalifah. Khalifah itu artinya seorang pengganti. Dia hanya tunggal, khalifah. Adapun khulafa merupakan jamak daripada khalifah,
yang artinya para pengganti. Ya, karena khalifah di dalam Islam itu kan ada 4, maka mereka disebut dengan khulafa. Ya, karena jumlahnya 4, jamak. Adapun Rasyidin, ia berasal dari kata Rasyid. Rasyidin juga adalah jamak. Adapun tunggalnya adalah Rasyid, yang artinya cerdas, bijaksana, dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, dengan demikian maka berarti Khulafaur Rasyidin itu artinya para pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana, yang memiliki kecerdasan, serta mereka mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin ini mereka bukanlah pengganti Rasulullah SAW di dalam hal kenabian maupun kerasulan. Ya, seperti yang Ustaz katakan tadi. Tetapi mereka hanya melanjutkan kepemimpinan Nabi SAW sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Ya, mereka juga mengajarkan sunnah Nabi. Mereka juga mengajarkan petunjuk Nabi SAW. Ini para Khulafaur Rasyidin. Mereka menyebarkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, serta memerangi setiap orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Nabi SAW. Bahkan Umar bin Khattab pernah mencambuk seorang laki-laki dari Irak yang telah berbuat kerusakan di dalam agama, artinya ia telah merubah ajaran Nabi SAW. Lalu kemudian Umar bin Khattab mencambuknya sampai keluar darah yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang benar-benar berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang konsisten di dalam agama Islam, ya, dengan mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kekhilafahan mereka ini, ya, supaya ajaran Islam itu tetap ada, supaya pemerintahan Islam itu tetap eksis atau tetap berjalan. Ya, jadi bukan berarti khalifah ya sebagai pengganti. Ya, khalifah itu artinya pengganti. Bukan berarti khalifah yang artinya sebagai pengganti itu ia menggantikan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul. Ada yang pada Khulafaur Rasyidin yang kita kenal. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Nabi SAW, sekaligus beliau adalah mertua Nabi. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau juga adalah sahabat Nabi, sekaligus adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah dua sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dekat lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi putri dua sahabat ini. Ya. Maka oleh karenanya dua orang sahabat ini layak menjadi khalifah yang memegang kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Mereka lebih layak. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang dermawan, ya, juga hartawan. Sekaligus beliau adalah menantu Rasulullah SAW. Ya, Utsman bin Affan, sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi SAW, dan beliau mendapatkan gelar Dzunnurain, mendapatkan gelar dua cahaya, karena Utsman bin Affan ini telah menikahi dua putri Nabi SAW. Yang pertama ia menikahi Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal ia menikahi lagi putri Nabi SAW yang bernama Ummu Kulsum. Ya, jadi Utsman bin Affan pernah menikahi dua putri Nabi SAW sehingga ia mendapatkan gelar Dzunnurain. Ini juga yang menyebabkan Utsman bin Affan semakin dekat dengan Nabi SAW. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat Nabi,
sekaligus sepupu Nabi, sekaligus menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Ali ya telah menikahi Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 4 khulafaur rasyidin itu. Ya. Dan pada dasarnya 4 orang ini mereka tidak pernah menisbahkan diri mereka atau tidak pernah menamakan diri mereka sebagai para khulafaur rasyidin. Mereka tidak pernah mengaku. Abu Bakar tidak pernah mengatakan saya adalah khalifah Rasul. Saya adalah pengganti Rasul. Demikian pula Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya diri mereka itu adalah para khulafaur rasyidin. Nah, ini ketawaduan mereka. Ya. Ini lantaran karena mereka memiliki sifat tawadu, sifat rendah diri. Adapun istilah khulafaur rasyidin ini adalah muncul ya orang-orang yang datang kemudian. Orang-orang yang datang kemudian memberikan istilah kepada 4 khalifah ini. Ya, orang-orang menyebutnya 4 orang itu adalah khulafa, para pengganti. Ya, 4 orang ini adalah orang-orang yang menggantikan kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebutkan oleh manusia menisbahkan kata khulafa kepada 4 orang khilafah ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidina al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ya. Maka berdasarkan hadis ini manusia menyebutkan bahwasanya khulafaur rasyidin dimaksudkan itu adalah 4 orang sahabat ini yang menjadi khalifah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah SAW wafat, maka kedudukan Nabi dan kedudukan Rasul tidak tergantikan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, penutup khatimul anbiya. Muhammad itu adalah penutup semua para nabi, penutup semua para rasul. Maka la nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun orang-orang datang kemudian setelah Nabi yang melanjutkan estafet dakwah Nabi SAW, maka mereka dikatakan khalifah. Ya, berbeda di kalangan kaum Bani Israel terdahulu. Ketika Nabi itu meninggal, kemudian ada orang yang melanjutkan kepemimpinannya, maka orang yang melanjutkan kepemimpinannya itu menjadi Nabi. Demikianlah seterusnya. Ya, setelah pemimpin ini meninggal, diganti oleh pemimpin yang berikutnya, diganti lagi oleh pemimpin berikutnya, terus digantikan lagi oleh pemimpin berikutnya. Setiap yang menjadi pemimpin ini, dia akan menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang-orang Bani Israel terdahulu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bani Israila tasusuhumul anbiya. Kullama halakan nabiyyun khalafahun nabi." Bani Israel itu mereka dipimpin oleh para nabi. Setiap kali ada seorang nabi yang meninggal, khalafahu nabi, maka ada yang menjadi khalifah setelahnya, yaitu nabi juga. Itu orang datang berikutnya menjadi pengganti, itu nabi juga. Setelah ini meninggal, datang lagi berikutnya sebagai pengganti, nabi juga. Datang lagi berikutnya sebagai pengganti, nabi juga. Pengganti itu artinya khalifah. Itu orang-orang terdahulu. Kalau memimpin kepemimpinannya, ya, kalau meneruskan kepemimpinannya, maka dia harus menjadi nabi. Ini orang terdahulu. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW belum meninggal, maka tidak ada lagi nabi. Putus kenabian itu. Kerasulan itu putus. Ya, adapun orang-orang yang menjadi khalifah setelah beliau, maka itu khalifah di dalam kepemimpinan saja. Ya. Sedangkan yang tergantikan hanyalah kepemimpinan saja. Ya, agar dapat terus membimbing umat manusia
sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jabatan khalifah ini berbeda dengan raja ataupun sultan. Kalau jabatan raja ataupun sultan, ya mereka bisa mewariskan kerajaan itu kepada keturunannya. Ini kalau raja. Kalau raja meninggal, maka yang naik jadi raja itu adalah putranya. Raja ini meninggal lagi, maka yang naik adalah putranya. Sultan juga demikian. Sultan sama raja sama. Ya, pemimpin. Kalau khalifah itu beda. Ya, syarat menjadi khalifah itu yang pertama, dia harus orang Quraisy, keturunan Nabi SAW. Ini syarat khalifah. Ya. Kemudian semua kaum muslimin sepakat untuk membaiatnya. Ya. Penuhi dua hal ini syarat menjadi khalifah. Ya. Kemudian ketiga, dia harus punya tanah. Dia harus punya negara. Kekhilafahannya berdiri di atas tanah kekuasaan. Ya, bukan tanah orang lain. Tapi memang di situ adalah tanah Islam yang mereka kuasai. Itu 3 syarat tegaknya khilafah. Yang pertama, ya, dia orang Quraisy. Ya. Kenapa harus orang Quraisy, Ustadz? Ya. Karena Nabi bersabda, al-khalifatu min Quraisy. Khalifah itu harus dari Quraisy. Maka oleh karena itu Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali Quraisy, kemudian datang setelah Ali adalah Hasan Quraisy. Kemudian setelah itu Muawiyah bin Abi Sufyan Quraisy. Kemudian setelah itu keturunan Muawiyah, ya, yang menjadi khalifah, mereka semua adalah orang Quraisy. Umayyah, demikian pula pemerintahan Abbasiyah, semuanya adalah Quraisy. Mereka lah menjadi khalifah Islam. Orang Quraisy. Tidak boleh orang selain daripada Quraisy. Kemudian yang kedua, semua kaum muslimin itu harus sepakat. Iya, harus sepakat menjadikan dia itu sebagai pemimpin dengan cara berbaiat. Membaiat itu artinya menyepakati, menyetujui kalau dia itu adalah khalifah. Bisa dengan cara jabat tangan, bisa juga dengan cara cukup kita mengakuinya saja. Tapi tidak wajib, tidak mesti harus jabat tangan. Seperti orang zaman sekarang ini, berbaiat kepada khalifah harus jabat tangan. Itu tidak mesti. Cukup kita mendengarkan, cukup kita taat, ya, cukup kita menyetujuinya, itu sudah berbaiat namanya. Tidak mesti harus jabat tangan. Itu tidak wajib. Ya, itu yang kedua. Harus disepakati oleh kaum muslimin. Semua kaum muslimin sepakat. Yang ketiga, punya tanah sendiri, bukan tanah orang lain. Ini zaman sekarang ini banyak sekali khalifah, tidak jelas. Ini ngaku diri khalifah, ini ngaku diri khalifah, ini ngaku diri khalifah. Mereka tegakkan bendera kekhilafahan. Ya. Siapa pemimpin mereka? Orang Jawa. Yang ini pemimpinnya siapa? Orang Amerika. Yang ini pemimpinnya siapa? Ada orang Malaysia. Lah, tidak ada darah Quraisy sama sekali. Kan khalifah itu kata Nabi harus orang Quraisy. Nah, ini tandanya mereka belum paham. Ya, ingin menegakkan suatu negara tapi mereka belum paham. Ingin menjadi khalifah tapi tidak paham kekhilafan. Ingin mendirikan negara kekhilafan tapi tidak mengerti apa itu khilafah. Jadi syaratnya pemimpin itu harus orang Quraisy. Darahnya darah Quraisy. Contohnya di akhir zaman nanti ketika Islam kembali jaya, kembali kepada kekhilafahan, siapa pemimpinnya? Ya, siapa pemimpinnya? Orang Quraisy. Siapa dia? Imam Mahdi. Ya. Makanya sekarang tidak ada khilafah sekarang ini. Karena tidak ada orang Quraisy. Ya. Harus orang Quraisy. Kemudian yang kedua ya, harus dibaiat oleh kaum muslimin. Orang-orang mengaku diri khilafah, apakah ada kaum muslimin membaiatnya? Tidak ada kaum muslimin membaiatnya. Tidak ada kaum muslimin yang sepakat. Ya, mereka hanya berjalan di lorong-lorong, bersembunyi, takut dari polisi, ngajak orang satu persatu, ayo baiat kepada pemimpin kami. Ya, mereka ini ibaratnya ya tikus-tikus yang berjalan di lorong-lorong.
Ya, mohon maaf, mungkin bahasa Ustaz agak kurang enak. Ya, kalau kurang enak ya disampingkan aja. Ya, jadi mereka ini sembunyi-sembunyi. Ya, mengajak orang dari rumah ke rumah, ayo ajak pemimpin saya jadi khalifah. Takut mereka. Lah kenapa takut? Ini tandanya apa? Tandanya tidak ada orang yang sepakat dengan mereka. Dan takutnya juga mereka karena negara ini bukan negara mereka. Ini adalah tidak ada kekuasaan kita untuk mendirikan khilafah di negara ini. Ya, tidak ada kekuasaan. Ya, bukan berarti Indonesia ini bukan negara Islam, bukan berarti gitu. Ya, Ustadz katakan Indonesia ini adalah negara Islam. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya Islam. Ya, penghuninya adalah orang Islam, ibadah kepada Allah tegak di atas muka bumi ini. Syiar Islam ditegakkan. Makanya termasuk di antara syarat negara itu dikatakan negara Islam, yang pertama apabila penduduknya mayoritas Muslim, itu yang pertama. Yang kedua, syiar Islamnya nampak. Ya, Indonesia sudah memenuhi syarat-syarat itu. Ya, syiar Islam azan dikumandangkan, kemudian haji, kemudian puasa, itu syiarnya tersebar. Kemudian wanita pakai jilbab, pakai pakai cadar, itu nampak di mana-mana, syiar tegak. Laki-lakinya berjenggot, celana cingkrang. Ya, syiarnya tersebar. Ini menunjukkan bahwa negara Islam ini negara Indonesia dan negara Islam. Tapi kalau kita mengklaim dengan kekhilafahan, kita belum siap di sini. Rakyat kita belum siap. Ya, rakyat kita belum sepakat dan negara kita belum menerima. Nah, berarti kita belum siap untuk menegakkan kekhilafahan. Maka 3 syarat ini bila tidak ada, maka tidak bisa kita tegakkan khilafah. Kalau 3 syarat ini tidak ada. Ya. Ini syarat tegaknya khilafah di suatu negeri. Yang pertama, ulangi, harus orang Quraisy. Yang kedua, semua orang Islam sepakat. Yang ketiga, tanah itu adalah tanah kekuasaan kita. Kenapa harus tanah kekuasaan kita? Maksudnya, ya, supaya tidak ada pertumpahan darah. Kalau kita memaksakan diri, ayo kita baiat, kita jadikan si fulan sebagai pemimpin khilafah, kita rebut Indonesia itu menjadi negara khilafah. Ya, perang nantinya. Datang tentara, datang polisi, datang ABRI, dan saudara pelapor, ya perang. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah, pembunuhan di mana-mana. Ya, makanya para ulama mensyaratkan supaya tidak ada pembunuhan itu, ya, tanah itu apabila milik sendiri. Kalau bukan milik sendiri, maka tidak ada khilafah. Ini harus kita pahami anak-anakku sekalian. Ya, jadi mungkin Ustadz sangat jauh sekali bahas masalah ini, tapi insya Allah saya yakin anak-anakku sekalian pasti paham karena kalian sudah memasuki usia balik. Paham insya Allah. Dan Ustadz sengaja membahas tentang masalah ini juga karena khalifah-khalifah bayangan itu tersebar di sekitar kita. Ya, mungkin di belakang rumah kita itu ada orang-orang mengaku diri khilafah itu banyak. Ajaran-ajaran baiat itu banyak. Kita tidak sadar. Kita persiapkan ilmunya untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Tayyib. Ada petugas pokok khalifah antara lain adalah membimbing umat agar menjalankan Islam dengan benar. Ya, membimbing umat agar menjalankan Islam dengan benar. Yep. Dan ini telah dilakoni oleh para khilafah. Mereka mengingatkan kepada umat agar berpegang teguh terhadap sunnah. Mereka mencetak Al-Quran. Yep. Bahkan Umar bin Khattab juga mewaspadai daripada ajaran-ajaran baru di dalam agama. Kemudian yang kedua, memimpin negara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, memimpin negara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ketiga, melanjutkan dakwah dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keempat, mengatur kehidupan umat serta melindungi hak setiap warganya. Muslim hidup bertetangga dengan Nasrani, juga hidup bertetangga dengan Yahudi. Ya, berdampingan, hidup dengan penuh toleransi. Islam memang agama toleransi dan memperlakukan semua agama itu sama. Dan ini terjadi sejak zaman
di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, toleransi agama itu sudah ditegakkan. Maka ya, kalau ada orang berbicara toleransi itu sudah telat. Islam sudah berbicara tentang toleransi lebih dulu. Di zaman kegelapan, di zaman ketika di negeri-negeri barat, ya, mereka menyiksa, mereka membunuh orang-orang yang minoritas. Di lain sisi negeri muslim, mereka melindungi orang-orang minoritas dan menerapkan toleransi. Ya. Nabi bersabda, al-Islamu dinu samha. Islam itu adalah agama toleransi. Ya, sekarang ini kebalik. Justru ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada hasad terhadap Islam, justru mereka menyerang Islam, bahwasanya Islam bukan agama toleransi. Ya, ini orang-orang tidak mengerti Islam. Umar bin Khattab membiarkan gereja dibangun, membiarkan orang-orang beribadah. Ya, bahkan Umar bin Khattab mengingatkan agar saling memperlakukan antara sesama dengan baik. Ya, orang-orang Yahudi datang kepada Umar bertanya tentang masalah kenegaraan, tentang masalah keagamaan, ya, diskusi. Ya, orang Nasrani juga demikian. Toleransi dalam beragama. Kemudian memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau ada masalah-masalah segera diselesaikan. Ini tugas-tugas pokok kekhalifahan. Jadi tugas kekhilafahan ini adalah tugas pemerintahan Islam. Yep. Tugas pemerintahan Islam. Ini kekhilafahan. Yep. Tapi kemudian 4 khulafaur rasyidin. 4 khulafaur rasyidin. Jadi kita akan bahas satu persatu. Abu Bakar Siddiq. Ya, kita akan membahas bagaimana sepak terjang Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ya, selama beliau menjadi khalifah. Demikian juga Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas secara panjang lebar tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ya, demikian pembahasan Ustadz kali ini. Insyaallah akan Ustadz kasih 3 soal, ya, tolong dijawab. Setelah itu dijapri ke Ustadz untuk diambil nilai. Aqulu qouli hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.